Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, Pak Jokowi konon semakin panik ya teman-teman karena jagoannya terindikasi akan kalah. Itu kalau kita lihat survei belakangan ini baik di Jakarta maupun di Jawa Tengah ya teman-teman. Dan di sini akan dianalisa oleh Rocky Gerung dan juga netizen bagaimana ikut sertanya Pak Jokowi kampanye ya ditambahi blunder-blunder beberapa calon yang didukung Pak Jokowi belakangan ini itu malah membuat mereka akan kalah. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Dengan mengancam Hasto, berarti ini Jokowi mulai panik ya, karena melihat para jagoannya ini nampaknya tanda-tandanya bakal kalah ini. Di Jakarta jelas berat ini untuk menang Berat gitu ya. Kemudian Jawa Tengah ini juga potensinya kalah gitu. Nah, ini tinggal pertaruhannya sekarang di Sumatera Medannya Utara. Sumut ya. Itu tuh yang menarik adalah mengapa PDIP Pak Hasto itu ditekan untuk menyerah di wilayah yang dikuasai oleh Jokowi atau yang ingin dikuasai Jokowi, ya itu di Medan. Dan kita tahu bahwa Jokowi itu punya grip yang sangat kuat untuk mempengaruhi politik di Medan terutama, lalu di Jakarta yang mulai jadi dangkal karena kasus Ridwan Kamil dan Suswono yang mengolok-olok ke perempuan. Yang ketiga di Jawa Tengah yang juga di dalam keadaan yang berbahaya atau genting sekali karena persaingannya sangat ketat. Sementara kalau kita baca statistik itu calon Pak Andika itu creeping merangkak menuju statistik yang menanjak, dan dengan akibat bahwa lawannya itu Pak Lutfi itu stagnan. Jadi kelihatannya memang Jokowi mulai cemas bahwa Medan bisa hilang, Jakarta bisa hilang, Jawa Tengah bisa hilang, lalu Surabaya juga Ibu Risma itu perlahan-lahan mulai memperlihatkan bahwa dia menjalankan politik untuk kepentingan rakyat, bukan untuk tukar tambah dengan kekuasaan. Jadi kelihatannya Presiden Jokowi akhirnya ingin pastikan di mana yang harus dia menangkan utama. Tentu mungkin kalau dia nggak dapat di Jakarta atau gagal di Jawa Tengah atau meleset di Jawa Timur, dia mesti pastikan ada satu yang dia pegang, yaitu Medan. Kenapa? Ya karena Medan satu-satunya tempat dia bertahan secara politik dinasti kan. Kan di situ ada Pak Bobi Nasution yang adalah menantu dia, dan itu artinya hanya dengan kemenangan Pak Bobi Nasution itu yang memungkinkan Jokowi percaya bahwa dinastinya masih bekerja. Yang lain kan bukan dinasti Jokowi, tentunya Pak Lutfi bukan dinasti Pak Jokowi, walaupun ada relasi sejarah dan politik. Ibu Risma juga bukan dinasti Jokowi itu. Ibu Risma itu adalah kader PDIP, sementara Jokowi adalah kader yang berkhianat pada Ibu Mega. Jakarta apalagi itu Ridwan Kamil jelas-jelas bukan dinasti Jokowi. Jadi kalau Jokowi mengancam supaya Hasto itu berhenti untuk bertanding di Sumatera Utara, itu artinya udah patetik Pak Jokowi ini, udah kalang kabut lah atau udah frustrasi itu, sehingga dia mungkin anggap oke, lepaslah. Saya kira juga hitungan saya Jakarta akan lepas, Jawa Tengah akan lepas, Jawa Timur akan lepas, dan harus dipertahankan adalah dinasti satu-satunya, yaitu menantunya dia tuh, yaitu Pak Bobi Nasution. Kan itu penanda mengapa Jokowi ngotot atau mengancam bahkan supaya Hasto itu berhenti berkampanye atau mendukung lawan dari Bobi Nasution di Medan, mendukung Pak Edi Rahmayadi, kan itu intinya kan. Jadi kalau kita baca secara lebih psikologi, memang kalau Bobi itu kalah di dalam pertandingan di Sumatera Utara, itu penanda pertama dan terakhir bahwa dinasti Jokowi keok, kira-kira begitu bahasa netizen. Karena itu PDIP harus ditekan habis-habisan supaya tidak memenangkan di Sumatera Utara. Ya, pertaruhannya juga wajah Pak Jokowi ya. Pak Jokowi sudah ya menurunkan lah ya teman-teman standarnya sebagai mantan presiden yang baru beberapa waktu purna tugas langsung jadi juru kampanye gitu ya teman-teman, mengkampanyekan calon yang dia dukung. Kalau sampai nggak menang, sudah image di mana dia mengklaim, dan faktanya memang Pak Jokowi tidak pernah kalah
dalam pertarungan politik kali ini dia akan kalah. Artinya tidak ada rekor yang sempurna dan harusnya seseorang itu tahu kapan harus berhenti agar rekornya tidak tercoreng. Jadi kalau sampai dan sepertinya akan kalah kali ini, Pak Jokowi melawan strategi PDIP dan strategi Bu Megawati di Jawa Tengah, di Jakarta juga, ya ini sudah masuk dalam catatan Pak Jokowi yang diklaim dan memang faktanya ya tidak pernah kalah. Kali ini sepertinya akan pecah telur ya, tidak ada rekor yang sempurna ya teman-teman. Kita lanjut videonya. Guys, ternyata Jokowi itu justru menjadi faktor pengurang pendukung. Tadi gua lihat YouTube-nya Tempo, bocor arus politik keren banget. Di DKI sendiri, Jokowi itu hanya menaikkan 16%, bahkan di tempat lain dia menjadi pengurang. Sedangkan Anies itu 40%. Setelahnya Ahok dan Prabowo. Makanya udah nggak usah di endorse Jokowi lagi, udah nggak laku. Asli. Sekarang mending yang lain aja lah ya. Semangat Pramono, menang ya, menyala. Mengalahkan Mulyono saat ini, untuk mengalahkan Mulyono ini cuma satu, memenangkan calon dari PDIP. Wis, no debat. Nah sekarang lucu ya guys, pilkada saiki iki lucu. Kalau sampai PDIP menang, oh ngukir sejarah tenan. Bayang no, partai siji dikeruyuk partai rolas partai. Ya, lucu banget. Kalau sampai menang, oh benar, luar biasa. Nyoblos mereka sudah tahu kok pemenangnya. Lah iya, makanya kita sebagai rakyat jangan mau dibodohi gitu loh. Ya sekarang semua tuh ada di tangan rakyat. Walaupun pihak sana udah di endorse sama mantan presiden, sama para artis gitu. Itu kan menunjukkan bahwa pihak mereka itu panik, takut calonnya ini tidak menang, kan kayak gitu ya. Main buri. Sementing rakyatnya saiki kudu cerdas. Ojo gelem digobloki meneh. Lain ya, sekedar antara lain. Jokowi itu intinya ingin mencelakai PDIP, Bung. Dia yang selingkuh, dia yang bertindak durjana, mengkhianati PDIP, tapi bukan bertobat, bukan kapok, bukan merasa salah, bukan menebus dosa, malah makin menggila. Dan salah satu tindakannya yang di masa lalu dianggap sebagai pilihan strategi yang bagus, namanya belusuan. Ya tempo hari lah. Urusannya waktu menjadi calon gubernur DKI, yaitu senengannya belusuan. Zaman presiden masih ada unsur suka belusuan, itu dulu Bung, belusuan. Sekarang barangkali ini tanda Jokowi geblusuk. Tahu Bung geblusuk? Ya geblusuk. Kalau geblusuk itu ibaratnya orang yang masuk ke suatu tanah berlumpur, dan lumpur itu lumpur hidup. Jokowi akan diserap ke bawah oleh kekuatan lumpur hidup, keserap ke bawah Bung, sampai hilang. Ya nggak tahu hilang kemana, itu kita tidak tahu. Ya itu ya teman-teman, sudah kita saksikan bagaimana analisa dari Rocky Gerung dan analisa-analisa yang menyebutkan bahwa ternyata tidak berefek dukungan Pak Jokowi terhadap calon-calon yang ada, karena mungkin calon yang ada seperti Mas Pram saya lihat sangat berkarakter, nyaris tidak ada blunder-blunder seperti yang dilakukan Ridwan Kamil, idenya realistis. Lalu demikian juga dengan Pak Andika yang tidak melakukan blunder-blunder, sehingga memang sulit dicari kelemahannya, dan secara bertahap terus pelan tapi pasti suaranya naik. Awalnya diragukan, awalnya dianggap wah tidak akan mampu nih melawan Ridwan Kamil yang lebih populer misalnya. Ternyata perlahan tapi pasti keraguan itu dibantah oleh kinerja Mas Pram dalam berkampanye. Sangat-sangat
bijaksana ya, bagaimana dia menyampaikan pesan-pesannya, merangkul pendukung Pak Anies dan Pak Ahok, dan ini sebuah kekuatan besar yang memungkinkan Mas Pram menang tentunya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.